Perkenalkan, nama saya Safira Novalianti Hermanto Putri dengan NIM 187251120. Baik, perkenalkan nama saya Abrisama Murzaki dengan NIM 187251121. Di sini saya akan menjelaskan terkait masalah dan penyebab kebocoran data LinkedIn yang membuat 700 juta pengguna terekspos. Artikel menyebutkan bahwa data dari sekitar 700 juta pengguna LinkedIn telah ditawarkan untuk dijual di dark web. LinkedIn sendiri menyatakan bahwa ini bukanlah breach, dalam arti data rahasia yang disusupi, melainkan kombinasi data yang di-scrape dari profil publik dan sumber data lain. Berikut adalah persentase jumlah perkiraan catatan data LinkedIn yang diretas antara tahun 2011 dan tahun 2021. Selain itu, untuk jumlah total pengguna LinkedIn secara global adalah 765 juta. Sedangkan jumlah pengguna LinkedIn yang datanya dibagikan sebagai sampel dalam pelanggaran terbaru adalah 1 juta. 92% adalah anggota LinkedIn yang terkena dampak pelanggaran data pada bulan Juni 2021. Penyebabnya adalah antarmuka pemrograman aplikasi LinkedIn yang disalahgunakan oleh pihak ketiga untuk mendapatkan akses ke data pribadi jutaan pengguna. LinkedIn sendiri mengklaim bahwa ini adalah kasus pengikisan data dan agregasi data dari berbagai sumber. Menurut cyberinsider.com, data diambil dari profil publik LinkedIn. Kemudian pelaku menggunakan teknik scraping untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar. Data kemudian digabungkan dengan informasi dari sumber eksternal lain sehingga menjadi dataset besar. Namun, tidak ditemukan bukti bahwa database internal LinkedIn ditembus atau password dicuri. Intinya, penyebab kebocoran bukan direct breach terhadap sistem LinkedIn, melainkan eksploitasi kelemahan dalam pengelolaan sumber daya publik. Akibatnya, meskipun password tidak bocor, data pribadi tetap terekspos yang bisa dimanfaatkan untuk phishing, pencurian identitas, social engineering, dan penyalahgunaan lainnya. Saya akan melanjutkan dari teman saya, branch data bulan Juni 2021. Jadi informasi pengguna yang dijual antara lain adalah alamat email, nama lengkap, nomor telepon, alamat, catatan geolokasi, nama pengguna dan link URL, profil LinkedIn, pengalaman pribadi dan profesional, jenis kelamin, dan data media sosial lainnya. Kemungkinan dampak dari kebocoran data di LinkedIn. Jadi meskipun LinkedIn terbaru ini tidak berisi catatan keuangan atau kredensial login, tetap saja ada konsekuensi serius. Hal ini karena kebocoran ini menempatkan lebih dari 700 juta orang dalam resiko. Antara lain pencurian identitas, phishing, serangan rekayasa sosial, dan akun yang diretas. Sebagai penguat, data 700 juta pengguna LinkedIn telah dibobol. 1 juta contoh dataset diterbitkan di dark web oleh peretas. Seorang peretas yang menggunakan nama samaran code user menggunakan teknik pengikisan data dengan mengeksploitasi situs tersebut. Pelanggaran tersebut dikaitkan dengan sekelompok peretas berbahaya Rusia yang dikenal sebagai KLOP. Lalu bagaimana LinkedIn menangani pelanggaran data? Ada 3 poin. Yang pertama adalah investigasi dan klarifikasi, bahwa mereka menegaskan bahwa tidak ada peretasan database inti, hanya scraping. Yang kedua adalah peningkatan pengendalian akses data, memperketat kontrol API dan akses data publik. Yang ketiga adalah edukasi dan tanggung jawab pengguna, mengedukasi pengguna tentang penggunaan privasi dan keamanan akun. Kaitan dengan manajemen sumber data dalam sistem informasi. Jadi dalam sistem informasi, data research mencakup semua data yang diperoleh, disimpan, diolah, dan digunakan, baik data publik maupun privat. Manajemen sumber data meliputi aspek-aspek seperti keamanan data, kontrol akses, integritas privasi, dan penggunaan etis dari data tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun data bersifat publik, jika dikumpulkan secara besar-besaran dan digabungkan, ia dapat menjadi sangat sensitif. Bab 5 Markas menjelaskan perlunya database management system atau
DBMS untuk mengelola sumber daya data sehingga konsistensi, integrasi, dan keamanan tetap terjaga. Dalam kasus LinkedIn, masalah bukan berasal dari peretasan database internal, melainkan penyalahgunaan akses publik scraping yang tidak dikontrol dengan baik. Sebagai penutup, kasus LinkedIn 2021 menunjukkan bahwa meskipun data diambil dari profil publik, data itu tetap bagian dari data resource yang dikelola oleh platform. Kegagalan dalam membatasi akses API publik memperlihatkan lemahnya kontrol terhadap sumber daya data publik. Dengan manajemen sumber data yang lemah, 700 juta data pengguna terekspos, hal ini menurunkan kepercayaan pengguna dan memperlihatkan betapa pentingnya manajemen data resource sebagaimana dijelaskan Marrakas. LinkedIn seharusnya menerapkan kebijakan privasi yang lebih ketat, kontrol scraping, dan sistem monitoring untuk mencegah eksploitasi data publik secara massal. Ada 3 referensi yang kita ambil sebagai patokan. Yang pertama adalah Cyber Insider, kemudian dari CNN Indonesia, dan Data Breach on Social Platform Presentation. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.